Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Agung Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih di awal bab. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'in, para aulia, para ulama, para masyayikh, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-imam al-hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amin. Ila anqal Fantalaqtu bi Khadijata hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Kemarin kita sampai di hadis yang panjang. Hadis yang panjang yaitu hadis Haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Lais an Ukail an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yah as-salihah. Itu hadis yang menerangkan tentang awalnya wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari ru'yah salihah, yaitu mimpi yang bagus. Jadi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyunya melalui mimpi. Nah, jadi kemudian Rasulullah SAW suka tahannus, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau di Gua Hira. Maka sampai pada suatu hari datanglah malaikat Jibril mendatangi, yaitu menurunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kemarin yang kita sudah lewati agar hadis kita nyambung. Hadisnya sangat panjang. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dan diberi wahyu, yaitu ayat pertama yang diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Dari Gua Hira pulang ke rumah. Jadi Gua Hira itu lumayan tinggi, naik ke atas. Jadi yang umroh, yang apa,
haji silakan naik ke sana menapak tilas. Jadi Gua Hira itu kecil. Kalau kita berbaring pas tuh untuk berbaring. Kalau untuk sholat pas untuk sholat. Dan Gua Hira itu istilahnya apa? Mujurnya itu persis menghadap ke Ka'bah. Jadi pas. Macam ini dia memanjang gini, itu ke arah sananya itu persis itu menghadap ke Ka'bah. Disitulah Rasulullah menyendiri, berkhalwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang malaikat Jibril membawa wahyu ayat pertama Al-Qur'an. Setelah itu turunlah Rasulullah balik ke rumah, ketemu dengan istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dalam keadaan gemetar. Kemudian meminta untuk diselimuti. Setelah diselimuti kemudian berceritalah Rasulullah SAW apa yang terjadi di Gua Hira. Dan Sayyidah Khadijah adalah istri salihah yang justru menenangkan baginda Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, faqala zammiluni fazammaluhu hatta zaba anhu ar-ra'u faqala li Khadijah. Jadi kata Rasul, selimuti aku. Kemudian Rasulullah diselimuti. Setelah agak tenang, kemudian Rasulullah bercerita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Fa akhbaraha al-khabar. Laqad khashitu an nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yughzika Allah. Jadi Rasulullah pada waktu itu khawatir terhadap dirinya, nanti ada apa nih saya, bagaimana. Sayyidah Khadijah menenangkan, jangan takut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakanmu. Kenapa yakin begitu istrinya? Nah, ini hujung hadis kemarin yang kita sudah sampaikan. Kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu, la yukhzikallahu abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakan kamu sama sekali, abadan, selamanya Allah tidak akan mencelakakan engkau. Kenapa? Innaka latasilur rahim, karena engkau menyambung silaturahim. Orang suka menyambung silaturahim. Rasulullah ini sebelum jadi nabi akhlaknya sudah bagus, luar biasa, suka menyambung silaturahim. Kemudian wa tahmilul kalla, suka menanggung orang-orang yang tidak mampu dibantu oleh Rasulullah. Wa taksibul ma'duma, membantu orang-orang miskin yang tidak punya. Wa takrid dhaifa, dan engkau menjamu tamu datang dijamu, dimuliakan tamunya. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau selalu membantu di dalam kebaikan, kebenaran. Fantalaqat bi Khadijatu. Setelah itu tenang, Rasul ditenangkan. Kemudian Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah bertemu dengan seorang raghib, yaitu Waraqah ibn Naufal. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Jadi Rasulullah kemudian dibawa, Khadijah punya saudara seorang raghib. Dia yakin ini orang ini tahu. Makanya Rasulullah ini setelah kayak gitu dibawa kepada saudaranya tadi, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijah, yaitu anaknya pamannya Sayyidah Khadijah. Berarti siapa? Sepupunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Wa kana imra'an tanassar fil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitaba al-ibrani wa yaktubu minal injil bil ibraniyah. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani di zaman jahiliyah. Beliau menulis Alkitab, yaitu Injil, dengan bahasa Ibrani. Wa yaktubu minal injili bil ibraniyah.
Dia bisa tulisan Ibrani, bahasa Ibrani dia bisa. Akhirnya kitab Injil itu ditulis pakai bahasa Ibrani oleh Waraqah bin Nawfal. Masya Allah ayyaktuba wa kana shaykhan kabira. Padahal waktu itu Waraqah bin Nawfal ini sudah tua dia, tapi dia masih bisa menulis. Ditulisnya Injil pakai bahasa Ibrani. Jadi Injil itu gak pakai bahasa Arab. Injil itu bukan pakai bahasa Arab. Nah, yang pakai bahasa Arab itu Al-Quran. Nah, jadi ditulis pakai bahasa Ibrani. Qad amiyah. Dan setelah tua beliau ini kehilangan penglihatan, buta. Waraqah bin Nawfal ini. Ya, pada waktu itu dia sudah buta. Faqalat lahu Khadijatu ya ibna ammi isma' min ibni akhik. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Waraqah bin Nawfal, wahai anak pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu. Faqala Waraqah ibn ya ibna akhi madza tara? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata saudara dia, ya sepupuku, anaknya pamanku, dengarkan. Maksudnya nih ibnu akhi ini Rasulullah ini, dengarkan, saya bawa ini Muhammad ibnu Abdullah, dengarkan ceritanya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Kemudian Rasulullah berceritalah tentang berita yang terjadi pada diri Rasulullah, yaitu tentang kejadian di Gua Hira. Diceritakan kepada Waraqah ibn Nawfal. Faqala lahu Waraqatu hadha an-namusul ladzi nazalallahu ala Musa. Kan Rasulullah bercerita sampai Rasulullah menceritakan malaikat Jibril menurunkan kepadanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Rasulullah menerima 5 ayat, dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan itu ke Waraqah bin Nawfal. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hadzal namusul ladzi nazzala 'ala Musa. Katanya ini adalah namus, itu semacam wahyu, semacam kitab suhuf wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi namus itu wahyu. Kata ini adalah namus yang diturunkan sama yang diturunkan dengan Musa alaihissalam. Kata Waraqah ketika mendengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini sama dengan namus yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian kata beliau, ya laitani fiha jada'an laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka. Kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal, seandainya aku nanti masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu. Maksudnya Rasulullah diusir dari Mekah. Ini kan belum kejadian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijuni hum. Kata Rasulullah, apakah mereka kaumku akan mengeluarkan aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata kepada Waraqah. Waraqah bilang, kenapa kok Waraqah bin Nawfal tahu? Karena sudah ada dari wahyu-wahyu sebelumnya. Dia penulis Injil pakai bahasa Ibrani. Jadi berita-berita tentang Rasulullah itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu.
sampai sifatnya Rasulullah dan lain sebagainya sudah tahu. Bahkan dikatakan orang-orang ahli kitab itu sebenarnya mereka lebih kenal dengan sosok Rasulullah SAW, sifat-sifatnya Rasul daripada anak mereka sendiri. Kenapa? Karena begitu jelasnya sifat-sifat Rasulullah di kitab-kitab terdahulu, sudah jelas namanya, sifatnya begini. Makanya Waraqah bin Nawfal ketika tahu ini langsung tahu dia, nanti ini kamu akan diusir nanti oleh kaummu. Makanya Rasulullah bertanya, saya akan diusir oleh mereka. Kata Waraqah bin Nawfal, qala na'am, ya. Kata Waraqah, ya, kau akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bi illa udiya. Tidaklah ada seorang laki-laki yang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Kata Waraqah bin Nawfal. Kenapa? Rasulullah kan bawa agama Islam, membawa syariat. Kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, mesti akan dimusuhi. Jadi mungkin Rasulullah kan gak nyangka, mungkin ini wahyu langsung dikasihkan saja kepada kaumnya, diterima semua. Ternyata kata Waraqah, kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Sampai mereka akan mengusir aku. Iya, karena semua siapapun yang membawa apa yang seperti kamu bawa itu akan dimusuhi. Wa iyudrikuni yaumuka ansuruka nasran muazzaza. Kalaulah seandainya aku ini nanti bisa umurku ini sampai aku ketemu dengan kejadian itu ketika kau diusir, maka aku akan menolong dengan habis-habisan. Aku akan menolong, kata Waraqah bin Nawfal. Dia dah tahu, yakin, kalau aku masih hidup nanti aku akan menolong kau, habis-habisan aku akan bantu. Sumalam yansab Waraqatu an tuwfiya wa fataral wahyu. Kemudian ternyata Waraqah bin Nawfal meninggal sebelum Rasulullah SAW diusir oleh kaumnya. Ya, jadi beliau ini sebetulnya hidupnya di zaman fatrah, wa fatral wahyu, zaman fatrah. Jadi orang hidup di zaman fatrah itu dihukumi masuk surga, ya, orang di zaman fatrah. Apalagi beliau ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Shihab wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi fa qala fi hadisihi baina ana amshi iz sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. Al-Imam Ibnu Shihab qala Ibnu Shihab wa akhbarani Abu Salamah. Imam Ibnu Shihab berkata, ini hadis lagi baru, hadis berikutnya. Dapat cerita dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Kata beliau, sebetulnya Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, wa huwa yuhaditsu an fatratil wahyi faqala fi hadisi baina ana amsi id sami'tu. Jadi beliau menceritakan tentang kejadian ketika kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fi hadisi baina ana amsi id sami'tu sautan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang berjalan. Ini cerita dari Sayyidina Ibnu Shihab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Rasul sedang jalan, tiba-tiba ada suara dari langit. Farafatu basari, kemudian aku tengadahkan
pandanganku ke langit. Melihat Rasulullah ke langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Kemudian aku melihat, pas aku melihat ke atas, aku melihat ada malaikat itu yang datang padaku waktu aku di Gua Hira. Waktu itu di Gua Hira. Jadi ini kejadiannya setelah Gua Hira. Lama setelah itu kata Rasul, ini malaikat yang seperti di Gua Hira datang lagi, duduk di kursi antara langit dan bumi. Farwaitu minhu faraja'tu fakultu zammiluni. Akhirnya Rasulullah ketakutan lagi, balik lagi ke rumahnya lagi, melihat malaikat duduk di kursi antar langit dan bumi. Rasulullah kemudian merasa takut, kemudian balik lagi ke rumahnya, minta diselimuti lagi. Farajatu fakultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ila qaulihi waruzza fahjur. Nah, untuk ini yang kedua, setelah Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba melihat ada malaikat duduk di kursinya di langit, antara langit dan bumi. Ketakutan balik ke rumah. Rasulullah diselimut lagi, berselimut lagi. Ketika Rasulullah SAW berselimut ini, Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Ini ayat yang untuk surat yang kedua, surat Al-Muddatsir. Ini turunnya ketika pas Rasulullah sedang berselimut. Selimut yang kedua, bukan selimut yang pertama. Selimut yang pertama ketika turunnya surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian ini yang kedua ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril duduk di kursi antara langit dan bumi, pulang ke rumah minta diselimutin lagi. Ketika selimutan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wali rabbika fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah, ila waruzza fahjur, sampai ayat waruzza fahjur. Fahamiyal wahyu wa tataba. Nah, setelah turunnya Al-Mudatsir ini, kemudian ayat-ayat ini turun terus menyusul dalam waktu yang dekat. Jadi periode Gua Hira dari Al-Alaq ke Al-Mudatsir ini lama, periodenya lama. Kemudian setelah turun ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Nah, ini setelah ayat ini, kemudian ayat-ayat terus turun sampai akhir Al-Quran. Jadi memang ada semacam fatrah ini zaman vakum istilahnya. Jadi tidak ada turun wahyu mulai dari Al-Alaq sampai ke Al-Mudatsir, ini agak lama. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, setelah itu wahyu lama tak turun. Terus setelah itu baru, makanya ketika Rasulullah mendengar suara dari langit, melihat itu dulu malaikat yang aku lihat datang padaku di Gua Hira. Ingat lagi, akhirnya takut lagi. Kemudian turunlah ya ayyuhal muddatsir wa tataba, kemudian berurut-urutan wahyu itu turun. Tabawa Abdullah ibn Yusuf wa Abu Saleh wa tabawa Hilal ibn Raddad an Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawariduhu. Ini nama apa? Hadis ini diikuti oleh Abdullah bin Yusuf wa Abu Saleh, juga Hilal bin Raddad. Ini untuk masalah sanadnya. Wa bi ilaikal hadatsana Musa
Ibnu Ismail. Hadis berikutnya. Qala hadatsana Abu Awamah qala hadatsana Musa ibnu Abi Aisyah ibnu Abi Aisyah qala hadatsana Sa'id ibnu Jubair an Ibni Abbasin fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili siddatan wa kana mimma yuharriku syafatai. Hadis yang kedua diriwayatkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis diriwayatkan oleh Musa bin Ismail. Sesungguhnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas, ya, meriwayatkan mengatakan tentang qaulihi ta'ala Al-Quran la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan tentang ayat ini. Apa maksudnya tuh? Jadi maksud la tuharrik bihi lisanaka lita'jala, janganlah kau gerakkan lisanmu karena engkau terburu-buru. Maksudnya jangan kau gerakkan lisanmu untuk membacakan Al-Quran karena engkau terburu-buru. Maksudnya ini apa? Maksudnya apa ya? Ini kan orang nggak tahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini orang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli takwil atau ahli tafsir. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu ini yang dimaksud dengan janganlah kau gerakkan lisanmu dengan Al-Qur'an itu karena kau terburu-buru untuk membacanya. Maksudnya apa nih? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili siddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu beliau ini saking dia ini kepingin sangat untuk menghafalkan, untuk mendapatkan Al-Quran itu, sebelum wahyu itu turun, Rasulullah ini dah lisannya ini sudah nak cepat aja nak mengucapkan Al-Quran itu. Sebelum turun Rasul sudah macam dah menggoyang-goyangkan lisannya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ayat belum turun, Rasul itu buru-buru Quran nak turun, sudah melatih-latih lisannya istilahnya. Kan makanya la tuharrik bi lisanaka lita'jala, jangan kau gerakkan lisanmu karena kau terburu-buru. Nanti belum turun Quran nih, tapi Rasul ini dah enggak sabar istilahnya. Enggak sabar. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil siddatan. Sangat mengharapkan Al-Qur'an itu diturunkan ayat. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Jadi beliau selalu menggerak-gerakkan bibirnya. Faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma lakum, dan aku, kata Sayyidina Abdullah, aku menggerak-gerakkan lisanku, bibirku ini seperti aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkan bibirnya. Kepingin wahyu ini mana cepat turun. Rasulullah saking dia semangatnya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuma. Jadi aku menggerakkan bibirku ini, lisanku ini kepada kalian, di depan kalian, seperti Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini nyontohkan. Dulu Rasulullah ini gini dia, saking semangatnya kepengen wahyu itu turun, sudah melatih lisannya. Belum turun lagi. Wa qala Sa'idun ana uharrikuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuma. Terus Sayyidina Sa'id juga mengatakan, saya menggerakkan bibirku ini seperti aku melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas menggerakkan bibirnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah, dia nyontoh. Sayyidina Sa'id melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Macam gitulah namanya apa nih, musalsal, berantai. Faharraka safataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi ketika Rasulullah SAW selalu menggerak-gerakkan bibirnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu itu ya untuk Al-Qur'an tadi pada belum turun karena kau terburu-buru. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya bagi kami mengumpulkan dan membacakan Al-Quran itu. Wa qala jam'uhu lahu fi sadrihi.
Maksudnya jam'ahu, maksudnya Allah lah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadanya Rasulullah. Jadi Allahnya ketika menurunkan wahyu, Allah yang masukkan Al-Quran itu di dadanya Rasulullah SAW. Jam'ahu, Allah yang mengumpulkan Al-Quran. Di mana? Fi sadri, di dadanya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mesti hafal, langsung hafal. Tidak mungkin tidak, karena Allah yang mengumpulkan di dadanya. Wa Qur'anahu wa taqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Nah, maksudnya wa qur'anahu maksudnya wa taqra'ahu. Dan juga aku akan membacakan melalui malaikat Jibril, Al-Qur'an itu dibacakan, kemudian Allah memasukkan Al-Qur'an itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya inna alaina jam'ahu wa qur'ana, itu maksudnya. Tengoklah, ini namanya tafsir. Nah, ininya tafsir. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Macam mana orang mentafsiri? Ini namanya tafsir bil ma'thur. Lihat dari hadis, oh ternyata dia maksudnya itu. Coba kalau tidak ngaji tafsir dari ulama. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dan Qur'annya. Apa tuh maksudnya? Tidak paham. Maksudnya Allah lah yang memasukkan Al-Quran itu di dalam dada Rasulullah, dan Allah juga yang membacakan melalui malaikat Jibril. Qur'an itu maksudnya pembacaannya. Pembacaannya itu Allah yang melakukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika kami membacakan Al-Quran itu, ikuti bacaan itu. Macam mana dibaca? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini Rasulullah disuruh mengikuti, setelah dibacakan diikuti. Fakana fattabi qur'ana qala fastami lahu wa ansit. Yang dimaksud dengan fattabi qur'ana, ikuti bacaan itu maksudnya fastami lahu wa ansit, dengarkan betul-betul, wa ansit, mendengarkan betul-betul. Summa alaina bayanah, summa inna alaina an taqrahu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika iza atahu Jibril istam'a wa iza talaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah dibacakan kau dengarkan, maka summa inna alaina bayanah, summa inna alaina bayanah, kemudian atas kami penjelasan Al-Quran tersebut. Allah juga yang membuat Rasulullah SAW itu paham dengan Al-Quran. Tsumma inna alaina an taqra'ahu, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a fa idza talaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qara'ah. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW ini dia tidak lagi terburu-buru menggerak-gerakkan bibirnya, lisannya untuk membaca. Tapi ketika malaikat Jibril itu datang, malaikat Jibril membacakan Al-Quran, Rasulullah mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dengarkan dengan sebaik-baiknya. Setelah fantalaqa, setelah malaikat Jibril, fa idzan talaqa Jibril qara'ahu Nabi. Setelah malaikat Jibril pergi, kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran tersebut kama qara'ahu, seperti malaikat Jibril membaca. Jadi tidak terburu-buru lagi. Nah, ditunggu betul, dengarnya dah pas dah hafal, malaikat Jibril pergi, baru Rasulullah membacanya. Sebelum ini, sebelum teguran ini la tuharik bilisanaka ini turun, Rasulullah mau nak cepat-cepat aja. Nah, setelah ditegur kemudian tidak, Rasulullah dengarkan dengan baik. Setelah itu malaikat Jibril sudah pergi, baru Rasulullah membaca Al-Qur'annya. Hadis berikutnya, wa bihi ilai qala hadatsana abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus ani Zuhri haun. Nah, tengok, ini semua cuma sanad aja nih, dari fulan, dari abdan, dari Abdullah katanya bercerita kepadaku Yunus, ani Zuhri dari Imam Az-Zuhri, terus haun ada lagi dari sanad yang lain, hadatsana Bishr bin Muhammad dari Bishr bin Muhammad
Dia berkata, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus dari Abdullah. Kata Abdullah, Yunus memberi kabar kepadaku. Qala akhbarana Yunus wa Mu'ammar, dan Ma'mar ani Zuhri dari Imam Zuhri, nahwahu seperti hadis yang sama tadi. Qala akhbarani Ubaidullah, qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibn al-Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubaidullah ibni Abdullah dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemurah-pemurahnya manusia, paling dermawannya manusia Rasulullah itu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah SAW itu paling dermawan itu di bulan Ramadan. Kapan? Ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, jadi Rasulnya kalau dapat Ramadan selalu bertemu dengan malaikat Jibril. Masya Allah, malaikat Jibril. Sampai hari ini malaikat Jibril masih ada. Jangan kira tidak ada, masih ada malaikat Jibril nih. Ini namanya iman kita kepada malaikat ini macam mana. Jangan kira-kira macam malaikat Jibril dah masa lalu aja. Macam perasaan macam tak ada malaikat Jibril sekarang. Yang ada Israel aja. Nah, pemain tunggal. Wah, pemain tunggal. Yang lain orang tak terlalu percaya. Mungkar, Nakir, Malik. Kalau Israel orang baru percaya. Buktinya banyak masalahnya. Nah, ini. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu sedermawan-dermawan manusia, yang paling dermawan yaitu di bulan Ramadan ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya tadarus itu, kita kenapa tadarus di bulan Ramadan? Ini ikut-ikut malaikat Jibril ini. Dulu dengan Rasulullah dia tadarusnya di bulan Ramadan, tiap malam turun. Malaikat Jibril dengan Rasulullah ini terus dia mudarasah, dia tadarus. Makanya kita sebut dengan tadarus. Berasal dari kata apa? Dulu Rasulullah ini tadarusnya dengan malaikat Jibril. Setiap malam Ramadan mesti ketemu Rasulullah SAW. Makanya zaman sekarang disebut dengan tadarus. Macam khusus Ramadan itu karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah di dalam kebaikan. Lebih murah, lebih laju daripada angin yang diutus oleh Allah, angin yang bertiup. Angin bertiup tak berhenti. Rasulullah lebih lagi, luar biasa baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.